saya Yosefin Kardina, NIM 19650029, Prodi Ilmu Komunikasi kelas A. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu virus corona atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan PSBB atau kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Lalu selanjutnya itu gejala virus corona atau COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderitaan dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, lalu batuk kering, dan sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, lalu ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 minggu sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Selanjutnya akan dilanjutkan apa itu PSBB. Saya Daud Nenggolan akan menjelaskan pembatasan sosial berskala besar atau yang sering kita sebut PSBB. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah selain karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Tujuan PSBB yaitu mencegah meluasnya penyebaran penyakit, kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan melalui keputusan Menteri. Penerapan dasar hukum pengaturan PSBB yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan PSBB diatur dengan peraturan pemerintah sebagai peraturan turunan undang-undang.
Untuk menangani penyakit coronavirus 2019 yang telah menjadi pandemi termasuk di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 sebagai pedoman untuk menjalankan PSBB. Dalam Permenkes ini dijelaskan bahwa PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang COVID-19 atau biasanya 14 hari dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Yang ketiga, peliburan sekolah dan tempat kerja. Proses belajar mengajar di sekolah dihentikan untuk dilaksanakan di rumah dengan media yang paling efektif. Kegiatan semua lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan, dan segala lembaga sejenisnya dibatasi oleh proses pembelajaran tetap dapat dijalankan melalui media yang paling efektif dengan menggunakan upaya pencegahan penyebaran penyakit. Proses bekerja di tempat kerja dibatasi dan diganti dengan proses bekerja di rumah atau tempat tinggal untuk menjaga produktivitas atau kinerja pekerjaan. Peliburan dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya yang meliputi A. Kantor pemerintah di tingkat pusat daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan publik tertentu seperti TNI dan Polri, Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan. Lalu B. Perusahaan komersial dan swasta meliputi toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting yang mencakup makanan. Lalu C. Perusahaan industri dan kegiatan produksi meliputi unit produksi komoditas esensial termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya. D. Perusahaan logistik dan transportasi meliputi perusahaan angkutan darat untuk bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting, barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha mikro kecil menengah, perusahaan pelayaran, penyeberangan, dan penerbangan untuk angkutan barang, perusahaan jasa, pengurusan transportasi dan penyelenggaraan pos, serta perusahaan jasa pergudangan termasuk rantai dingin atau cold chain. Kecuali untuk TNI Polri, kantor-kantor tersebut harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit atau pemutusan rantai penularan sesuai dengan protokol di tempat kerja. Lalu ada pembatasan kegiatan keagamaan. Pembatasan kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum, sedangkan pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19 dengan jumlah yang tidak hadir tidak lebih dari 20 orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit. Lalu ada pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Pembatasan dikecualikan pada tempat-tempat seperti swalayan, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan, peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi. Pengaturan lebih lanjut tentang pengecualian ini yaitu seperti supermarket, baru ada fasilitas contohnya minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan. Lalu ada fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan, rumah sakit, dan semua instansi medis yang terkait.
Lalu ada hotel, tempat penginapan atau homestay, pondok dan motel yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat COVID-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut. Lalu ada perusahaan yang digunakan atau diperuntukkan untuk fasilitas karantina. Lalu ada fasilitas untuk umum, kebutuhan sanitasi perorangan. Lalu ada tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga. Lalu selanjutnya pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Pembatasan dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga termasuk semua berkumpulan atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya. Lalu selanjutnya pembatasan mode transportasi. Pembatasan dikecualikan pada sarana transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang serta sarana transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Pengaturan lebih lanjut mengenai pembatasan mode transportasi yaitu A. Transportasi yang mengangkut penumpang yang meliputi semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya, atau kendaraan umum maupun pribadi tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang. Yang B. Transportasi yang mengangkut barang yang meliputi semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya tetap berjalan untuk barang penting dan esensial, antara lain angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi, angkutan barang untuk keperluan bahan pokok, angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur, buah, dan lain sebagainya. Lalu ada C. Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan untuk hukum dan ketertiban, dan layanan darurat tetap berjalan. D. Operasi kereta api, bandar udara, dan pelabuhan laut termasuk bandar udara dan pelabuhan laut TNI atau Polri untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait tetap berjalan. Lalu selanjutnya pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan. Yang pertama ada kegiatan operasi militer yang meliputi kegiatan operasi militer perang dan kegiatan operasi militer selain perang. Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI untuk mendukung gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI dalam rangka menghadapi kondisi darurat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kegiatan operasi Polri yang meliputi kegiatan operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan. Kegiatan kepolisian untuk dilaksanakan unsur kepolisian untuk mendukung gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta kegiatan rutin kepolisian untuk tetap terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Ancaman hukum. Pelanggar PSBB dapat dikenakan hukuman berupa pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda 100 juta. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Walaupun demikian, beberapa pihak menganggap hukuman ini berlebihan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Saya Leonardo Gideon, NIM saya 15. Saya dari Prodi Ikom A. Saya akan menceritakan tentang social distancing. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Senin tanggal 16 bulan 3 2020, Presiden Joko Widodo menginstruksikan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Imbauan itu berulang kali diingatkan kepada masyarakat untuk tetap di rumah. Bisa dikatakan kebijakan social distancing tersebut diambil salah satu upaya menekan penyebaran virus corona atau COVID-19 yang sudah masuk di Indonesia.
Alhasil, sejumlah wilayah maupun masyarakat pun menerapkan anjuran tersebut sebagai upaya preventif. Kita ambil dari wilayah Yogyakarta. Sebagian ada yang sudah menerapkan upaya social distancing, yakni mengurangi aktivitas di ruang publik dan mulai bekerja dari rumah atau work from home. Sejumlah kampus bahkan beberapa sekolah di Yogyakarta bahkan sudah menerapkan sistem belajar online atau dari rumah saja. Tak hanya sekolah, bahkan ada sebagian perusahaan yang menerapkan kebijakan yang sama. Ini juga dilakukan di luar Jakarta, di manapun sudah berlaku. Lintang, salah satu karyawan di unit bisnis salah satu bank di Yogyakarta, menceritakan pengalaman sebagai menerapkan work from home. Di tempatnya bekerja diterapkan peraturan bagi wanita hamil dan menyusui agar bekerja dari rumah, sementara karyawan lainnya tetap bekerja seperti biasa. Semuanya tetap terpantau di grup Mbak dan benar-benar diawasi karena dianggap kan kita itu maksudnya ibu hamil dan menyusui rentan. Jadi sebisa mungkin membatasi interaksi keluar tugas dan target tetap jalan. Jadi ya malah standby terus sama HP, ungkap Lintang saat dihubungi pada Rabu. Saking ketatnya tempatnya bekerja sampai memantau karyawannya betul-betul berada di rumah. Perusahaan bahkan betul-betul memastikan bahwa setiap karyawannya tidak sakit dan terpantau kesehatannya. Namun penerapan work from home bukan tanpa kendala. Lintang mengungkap bahwa ada beberapa hal yang memang menjadi terbatas untuk dilakukan. Posisinya di bagian bisnis membuat target tetap berjalan, sementara menjaring nasabah hanya mengandalkan komunikasi melalui handphone dari rumah. Tak hanya karyawan, salah satu mahasiswa membagikan pengalamannya ketika belajar di rumah. Namanya Yosef Limas, itu mahasiswa salah satu kampus di Yogyakarta asal Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa pengalamannya selama kuliah di rumah justru tugas makin banyak. Tugas malah tambah banyak, terus ngerepotin tugas, kata Yosef. Sementara itu terkait dengan sistem perkuliahan online, salah satu atau hal yang menjadi keluhannya adalah sistem yang terlalu dadakan dan belum sepenuhnya siap, sehingga mahasiswa harus menyesuaikan jadwal tergantung dosennya. Ketika ditanya perkuliahan yang memudahkan, ia mengatakan bahwa sebetulnya perkuliahan langsung jauh lebih mudah dibandingkan menjalankan sistem online. Namun adanya isu corona seperti ini, dengan terpaksa seluruh sistem kemudian berganti dan harus menyesuaikan diri. Meski ada imbauan untuk di rumah aja dan melakukan segala aktivitas dari rumah, namun tak semuanya mendapat kesempatan itu. Beberapa di antara bahkan tetap masuk ke kantor. Hal itu dialami oleh yang bernama Anissa dan Tiffany. Mereka adalah dua karyawan hotel yang tetap bekerja meski di tengah isunya virus corona. Ada sejumlah pertimbangan yang membuat mereka tetap memutuskan untuk tidak menerapkan work from home. Saat ditanya mengenai alasan mereka tetap bekerja di kantor, alasannya sederhana. Karena sebagian hotel yang merupakan